Oke, teman-teman, izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Randy Chandra Permana, lulusan Matematika IPB University. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Boleh chat di kolom chat, boleh komen di kolom chat, coba. PM katanya. Pokoknya pelajarannya tuh seru banget deh. Yang bikin kalian, wah, agak pusing dikit sih. Betul, matematika. Oke, langsung aja aku mulai ya. Izin share screen ya, teman-teman semua. Oke, bentar. Sudah terlihat? Udah kelihatan ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang matematika. Betul sekali. Jadi, eh, nanti kalian simak ya penjelasan dari aku. Semoga UTBK-nya nanti lancar semua. Amin. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya, tanpa berlama-lama, biar kalian juga nanti bisa lebih memahami materinya. Kalau nanti ada yang belum paham, boleh banget nih langsung ditanyain di kolom chat. Oke? Udah siap? Oke. Matematika ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Betul apa betul? Besok ada ulangan matematika, harus nilai 100 katanya. Oke, semoga UTBK kalian semua nanti 1000 ya, bukan 100 lagi. Oke, langsung ya. Nah, di sini tuh ada beberapa soal yang nantinya akan kita bahas. Jadi, untuk setiap soal nanti akan aku kasih waktu 1 sampai 2 menit. Jadi kalian ngerjain dulu. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng. Gimana? Aman? Nanti kalau misalkan udah ketemu, boleh langsung kasih jawabannya di kolom chat. Oke, siap. Gas. Wah, udah ada yang nemu nih. CK katanya BK. C, K, B, C, C, C. Oke. Oh iya, di sini aku izin untuk off cam ya teman-teman karena terkendala kamera. Tiba-tiba kameraku nggak bisa nyala tadi. Maaf ya. Oke, oke siap. B, D. Oke, langsung aja ya karena udah banyak nih yang nemu jawabannya. Kita langsung eh, ke pembahasannya. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, jawabannya itu yang C, teman-teman. Jadi, jawabannya 5X ditambah 4Y. X itu adalah notasi untuk satu pesan yang dikirimkan oleh Joko, sedangkan Y adalah notasi untuk satu pesan yang dikirimkan oleh Anwar. Maka total pesannya itu 5X ditambah
4Y, gitu teman-teman. Coba kita lihat di soalnya. Nih, coba kita lihat. Pada Sabtu sore, Joko mengirim X pesan per jam selama 5 jam. Berarti 5 kali X, ya kan? Total pesannya. 5X ditambah dan Anwar mengirim Y pesan per jam selama 4 jam. Berarti tambah 4Y. Jadi operasi aljabarnya itu seperti ini. Gimana? Aman teman-teman? Aman, aman. Oke, siap. Lanjut ya. Karena pada aman, nanti kita kalau misalkan ada yang belum paham, boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke? Nah, ini ada soal yang kedua. Jadi, sama seperti tadi, kalian bisa langsung kerjain. Aku bacain dulu nih soalnya. Seorang dokter anak menggunakan model di atas untuk melakukan estimasi tinggi anak laki-laki dalam satuan inci, sedangkan U adalah usia anak laki-laki dalam tahun antara rentang usia 2 sampai 5 tahun. Berdasarkan model tersebut, berapakah estimasi kenaikan tinggi badan anak laki-laki per tahunnya? Untuk hanya itu sama dengan 3U ditambah 28,6. Oke, langsung dikerjain ya teman-teman. Aku kasih waktu 1 sampai 2 menit, nanti kita bahas bareng-bareng. H-nya itu 3U ditambah 28,6. U itu usianya, usia laki-laki, anak laki-laki. Dalam rentang waktu dalam rentang usia 2 sampai 5 tahun. Oke, gampang nih teman-teman. Langsung aja dikerjakan, gas. Wah, cepet nih. Ada yang udah jawab. A, Kak. Jawabannya A. Gimana yang lain? A, A. Wah, udah banyak nih yang jawab. A, A. Nice. Udah pada siap nih kayaknya UTBK. Cepat-cepat sekali. Oke, langsung aja ya kita bahas. Berikut adalah pembahasannya. Nih, jadi seperti ini teman-teman semua. Substitusi usia rentang 2 sampai 5 tahun ke persamaan si H. Kan H tadi kan 3U ditambah 28,6 ya. Jadi untuk usia 2 tahun berarti hanya itu 3 dikali 2 ditambah 28,6, yaitu 34,6. Terus untuk usia 3 tahun berarti 3 dikali 3 ditambah 28,6, yaitu 37,6. Selanjutnya untuk usia 4 tahun berarti 3 dikali 4 ditambah 28,6, yaitu 40,6. Dan yang terakhir usia 5 tahun 3 dikali 5 ditambah 28,6, yaitu 43,6. Jadi untuk kenaikan tinggi badan anak yaitu 3 inci per tahunnya. Nah, dari sini aku punya cara cepatnya. Kalian bisa lihat untuk di persamaan hanya ini yang ada perkalian U-nya itu yang mana gitu, yang ada konstantanya itu yang mana. Nah, konstanta itu kan nanti akan disubstitusi oleh usianya kan, 2, 3, 4, 5. Nah, yang bergerak berarti siapa? Tiganya. Nah, berarti untuk setiap tahunnya yang berbeda itu tiganya. Karena kan yang untuk tahun kedua, untuk usia 2 tahun kan 3 kali 2. Nah, usia ketiga berarti 3 kali 3. Dan usia 4 tahun 3 kali 4. Usia 5 tahun 3 kali 5. Nah, berarti setiap tahunnya itu memiliki perbedaan 3 inci. Jadi, yang kita lihat ininya, kita fokus ke yang ada itunya variabelnya.
konstantanya kan 3 ya, variabelnya kan U, berarti, setiap tahunnya itu memiliki perbedaan 3 inci dari si konstanta yang depan ini. Oke, gitu ya teman-teman. Gimana, paham? Ini masuknya ke PM, matematika. Oke, aman ya. Jadi kalian bisa lihat, di depan variabel U ini ada angka berapa gitu. Ini yang, membedakan dari tiap tahunnya gitu. Oke, paham ya? Siap, mantap nih, udah pinter-pinter, udah siap UTBK. Kalian pada UTBK tanggal berapa, BTW? Wow, 26, 27, 24. Bentar lagi ya? 23, H-3 nih. Oke, yang 23 semangat ya. H-3 UTBK harus fokus dan jangan lupa untuk istirahat. Jangan terlalu diporsir belajarnya, nanti malah ngeblank takutnya. Oke, semuanya semangat. Semoga lancar semua UTBK-nya dan diberikan nilai yang bagus, serta bisa meraih PTN-PTN impian kalian semua. Amin. Ayo, kejar skor setinggi-tingginya, teman-teman. Amin. Oke, lanjut ya ke soal-soal berikutnya. Oke, untuk yang belum paham, boleh banget nanti ditanyain biar aku bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu. Oke? Nah, soal selanjutnya ini. Di sini ada persamaan B dan persamaan C. Yang B itu 2,35 ditambah 0,25 X, yang C itu 1,75 ditambah 0,40 X. Pada persamaan di atas, B dan C mewakili harga per kilogram daging sapi dan daging ayam dalam euro selama X pekan di awal musim panas. Berapakah harga per kilogram daging sapi di saat harganya sama dengan harga per kilogram daging ayam? Nah, gimana nih teman-teman? Oke, kalian bisa jawab dalam waktu 1 sampai 2 menit, nanti aku bakal bahas juga. Ini durasinya sampai jam setengah 9, teman-teman. 1,5 jam. Mohon maaf ya, aku belum bisa on cam karena lagi berhalangan kameranya ini tiba-tiba nge-lag. Tiba-tiba nggak bisa dibuka. Oke, langsung dikerjain ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan udah, boleh langsung chat di kolom chat. Wah, cepet banget nih. Yang lain, ayo, kalau misalkan udah, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau belum, nanti aku kasih waktu tambahan. Ah, ada yang D, ada yang B. Oke, ada yang A. Yang mana nih yang benar ya? Ada yang C juga. Wah, sangat bervariasi ya, teman-teman.
Oke, langsung aja kita bahas kali ya, biar kalian juga nggak penasaran. Soalnya ini jawaban teman-teman juga sangat bervariasi. Oke, sekarang kita bahas. Nah, jawabannya adalah ini. Jadi, harga kan yang ditanyakan tadi, harga per kilogram daging sapi di saat harganya sama dengan harga per kilogram daging ayam, ya nggak? Nah, jadi kan otomatis B itu sama dengan C kan, karena harga daging sapi itu sama dengan harga daging ayam, ya kan? Nah, tadi kan kita punya persamaannya nih, 2,35 ditambah 0,25 X sama dengan 1,75 ditambah 0,40 X. Nah, ini kita bisa cari X-nya. Caranya gimana? Kita kelompokkan yang punya X sama yang punya X. Nah, yang punya X kita taruh di sebelah kanan nih. Boleh sih di sebelah kanan, di sebelah kiri. Pokoknya kita kumpulin yang punya X dan kita kumpulin juga yang nggak punya X. Oke? 2,35 dikurang 1,75, 0,6. 0,40 dikurang 0,25, 0,15 X. Berarti X-nya itu 0,6 dibagi 0,15. X-nya itu 4. Nah, setelah kita dapat X, kita substitusikan X-nya tersebut ke daging sapi. Nah, daging sapi kan B ya. Nah, kita substitusikan nih ke persamaan yang B, 2,35 ditambah 0,25X. Kita substitusikan, kita masukkan X-nya itu 4. Karena kan tadi kita dapat X-nya itu 4 ya. B sama dengan 2,35 ditambah 0,25 kali 4. 0,25 kali 4 ini kan 1 ya, teman-teman. Oleh karena itu, B-nya itu 2,35 ditambah 1. Jadi, jawabannya B-nya itu 3,35. Itu, teman-teman. Gimana? Aman? Karena yang di sini ditanyakan kan harga daging sapi. Jadi, kita pakai yang persamaan B. Kalau misalkan di sininya yang ditanya harga daging ayam, berarti kita pakainya yang persamaan C. Gitu ya. Karena di sini yang ditanya daging sapi, jadi yang B kita pakainya. Jadi, jawabannya 3,35. Aman? Kalau aman, boleh eh, bilang di kolom chat. Kalau misalkan belum aman, nanti kita bahas lagi. Oke, aman ya. Oke, mantap. Pinter-pinter nih, udah menjelang UTBK, udah makin membara semangat matematikanya. Widih, mantap, teman-teman. Oke, langsung aja kita. Ya, nanti ada di YouTube ya, teman-teman. Nanti juga untuk materinya aku kirim di kolom chat ini. Ya, nanti untuk rekamannya ada di YouTube UTBK SNBT. Oke? Kak, cara bisa pembagian kayak gitu gimana? 0,6 dibagi 0,15. Nah, 0,6 dibagi 0,15 itu kan 0,15 itu dikali berapa yang hasilnya 0,6. Sama aja kayak 15 kali berapa yang hasilnya 60 gitu, teman-teman. 15 kali 2 kan 30, kali 3 45, kali 4 60. Berarti 0,6 dibagi 0,15 itu 4 gitu. Paham, teman-teman? Oke, mantap. Oke, lanjut. Oke, next ya. Oke, di sini ada soal. Sebuah kantor ekspedisi memberlakukan biaya tambahan 2.500 sebagai asuransi pengiriman. Jika pengiriman hanya menggunakan packing biasa, maka dikenakan biaya 150 per kilometernya. Apabila pengiriman dilakukan dengan penambahan packing kayu, dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000. Adinda ingin mengirimkan barang ke rumah neneknya di Bandung dari Jakarta.
yaitu eh, sejauh 200 kilometer dengan menggunakan ekspedisi tersebut. Dengan pengamanan yang ekstra dan juga asuransi, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Adinda berapa? Oke, teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 1 sampai 2 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau misalkan udah ada yang ketemu, boleh langsung chat di kolom chat. Wah, udah ramai banget nih di kolom chat. A. Ada yang B juga. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan salah, nanti kita bahas bareng-bareng. A. Oke. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, karena udah banyak banget nih yang udah selesai ya, udah pada jago-jago, kita langsung bahas aja ya, teman-teman semua. Oke, jadi jawabannya itu 42.500. Nah, caranya itu kayak gini. Jadi, kan Adinda itu dia pengen ngirim barang dari Jakarta ke Bandung ya, dengan jarak tempuh 200 kilometer. Nah, tadi kan ada persamaannya ya, teman-teman, yang kita bikin dari soal. Itu kalau misalkan 150 itu biayanya per kilometer, berarti 150 kali X ditambah 2.500. Nah, ini kalau misalkan packing biasa aja. Tapi kalau misalkan ada packing yang ekstra, itu ada biaya tambahan sebesar 10.000. Nah, jadi yang biaya harus dikeluarkan oleh Adinda itu 150 dikali X ini untuk jarak tempuhnya, ditambah 2.500, ditambah 10.000 untuk pengamanan ekstra. Nah, jadi 150 kali X ditambah 12.500. 150 kali 200 karena ini ada 200 kilometer jaraknya, jarak tempuhnya. Terus ditambah 12.500. 150 kali 200 itu kan 30.000 ya, teman-teman. Ditambah 12.500. Jadi, total pembayaran yang akan dibayarkan oleh Adinda itu sebesar 42.500. Jadi ini ya jawabannya, teman-teman. Gimana, aman? Paham, paham? Oke, siap. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kalian bisa paham isi dari soal itu gitu. Nggak pakai persamaan juga nggak apa-apa. Yang penting eh, kalian bisa ngerti apa yang mau di soal.
Pakai logika juga bisa sebenarnya. Cuman kan ini kita bahas secara matematis ya, teman-teman. Jadi harus pakai aljabar seperti ini. Oke, aman? Kalau aman kita lanjut nih ke soal-soal berikutnya. Oke, siap. Kalau misalkan ada yang belum paham atau masih bingung gitu, boleh langsung ditanyain aja ya, teman-teman semua. Nah, ini tabel berikut menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Semua toko menjual jenis barang yang sama. Itu yang pertama ada toko Proper Beauty, Sari Ayu Cantik, Cantik Gelis, Kawaii Kirei. Nah, Iis ingin membeli skincare dan bedak masing-masing satu buah dari toko yang berbeda agar mendapatkan harga yang paling murah. Maka Iis dapat berbelanja di toko. Ini nggak usah ngitung juga kayaknya udah kelihatan deh teman-teman. Dia belanja di toko mana ya kira-kira ya? A, B, A, B. Wah, mana nih yang benar nih? Ada yang A, ada yang B, ada yang A, ada yang B. Coba kalian teliti lagi. Nggak usah dihitung juga sama, udah kelihatan sih ini. Karena untuk harganya itu sama. Kecuali kalau misal harga skincare dan bedaknya itu tiap-tiap toko beda. Itu baru harus dicari harga masing-masingnya. Karena ini sama, jadi kalian tinggal fokus ke diskonnya aja nih teman-teman. Wah, ada yang B, B, B. Wah, banyak yang B, ada yang E juga. Oke, kira-kira mana ya? Oke, aku kasih waktu 1 menit lagi deh buat berpikir nih, teman-teman. Biar nggak bimbang-bimbang lagi. Wah, udah banyak yang jawab ya, ternyata. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, jawaban yang benar itu, kalian nggak perlu repot-repot ngitung, karena kalian bisa langsung lihat aja dari diskon yang paling besar. Yang pertama itu untuk skincare pasti si Iis itu dia beli di Sari Ayu Cantik karena dia diskonnya 25%. Sedangkan bedak pasti dia beli di Cantik Gelis karena diskonnya itu 25%. Nah, dari sini juga udah kelihatan bahwa jawaban yang benar itu yang B. Karena coba nih kalian lihat, diskon skincare di toko lain itu 15, 20, 15. Sedangkan diskon bedak di toko lain 10, 20, 20. Yang paling murah itu pasti di Sari Ayu Cantik untuk skincare dan bedaknya itu di Cantik Gelis karena dia diskonnya 25%. Itu ya, teman-teman. Oke, aman sampai sini. Nah, ini kalau misalkan penjelasan lebih lanjutnya, untuk diskonnya itu kan kalian tahu sendiri ya. Untuk harga asli dikurang persenan diskon dikali harga asli. Nah, nanti dapat seperti ini. Nah, dapat dilihat nih, untuk Sari Ayu Cantik harga skincare-nya itu cuma 60.000. Dan untuk bedaknya itu di Cantik Gelis hanya 75.000. Oke, aman teman-teman? Oke, aman ya? Mantap. Keren-keren banget nih. Udah jago semua. Bisa mengerjakan dengan baik. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Pada pembelian pembelian satu celana memperoleh diskon 20%, sedangkan pembelian satu kemeja mendapatkan diskon 30%. Jika harga celana sebelum diskon itu 2 rupiah dan harga kemeja sebelum diskon itu rupiah, maka uang yang harus dibayarkan untuk pembelian satu kemeja dan satu celana adalah berapa? Oke, teman-teman bisa langsung dikerjakan dalam 1 sampai 2 menit. Nanti kalau misalkan udah ada yang nemu, boleh langsung
komen di kolom chat aja. Oke? Semangat teman-teman. Oke, teman-teman, banyak banget nih yang udah jawab. Wah, B, 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 B. Ada yang D juga, ada yang A. Wah, seru banget nih. Oke, langsung aja nih, kita bahas apa gimana? Langsung kita ke pembahasannya ya. Oke, jadi jawaban yang benar betul sekali. Jawabannya itu B, 2/3/10. Jadi caranya itu seperti ini, teman-teman. Kan tadi di soal itu untuk yang harga kemeja itu, harga, sebentar. Nah, yang pertama kan harga celana itu 20% ya diskonnya. Nah, harga kemeja 30% diskonnya. Celana itu 2P dan kemeja itu P. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa berarti kan kalau misalkan diskon 20%, yang nggak diskonnya itu 80%-nya ya, teman-teman. Berarti 80 dikali 2P ditambah 70 dikali P. Nah, 80% itu kan 0,8 ya, teman-teman. 0,8 kali 2 berarti 1,6. 70% 0,7 dikali P tetap 0,7 P. Nah, ini ditambahkan jadi 2,3 P. Nah, 2,3 itu dapat kita jadiin pecahan campuran yaitu 2/3/10. Karena kan 2 terus sisanya itu 0,3. 0,3 itu kalau misalkan kita jadiin pecahan jadinya 3/10. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 2/3/10. Itu teman-teman. Gimana, aman? Paham, paham? Iya, nggak apa-apa kalau misalkan ada cara lain. Yang penting kalian tahu nih, soal itu maunya apa gitu. Soal itu pengennya kayak gimana gitu. Oke, paham? Aman? Wis, mantap banget nih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini persenan yang nggak diskonnya kalian kaliin sama harganya 2P, terus yang ini juga 70% dikali harga si kemeja P, habis itu kalian tambahin, terus habis itu kalian jadiin pecahan campuran sesuai opsi yang ada di soal. Oke, itu ya teman-teman semua. Lanjut. Oke, lanjut ya. Kita ke soal selanjutnya. Ini teman-teman. Berikut ini adalah penjualan kendaraan bermotor dari suatu showroom selama setahun terakhir. Ini ada bulan-bulannya. Itu ada jumlah hitam, biru, putih jumlah motornya. Terus kalian bisa lihat berdasarkan data di atas, kapankah penjualan kendaraan motor berwarna hitam lebih tinggi dari rata-rata penjualan kendaraan bermotor berdasarkan periodenya. Oke, kalian bisa kerjakan 1 sampai 2 menit. Oke,
Oke, langsung aja kita ke pembahasannya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat nih, teman-teman. Untuk tadi kan soalnya itu penjualan kendaraan bermotor berwarna hitam lebih tinggi dari rata-rata semua penjualan semua kendaraan bermotor berdasarkan periodenya. Nah, gini teman-teman. Yang tadi banyak yang terkecoh nih sepertinya. Banyak yang jawab D. Karena kalian ngelihat langsung dari ininya aja kan ya. Nah, bentar. Kalian ngelihat dari jumlahnya doang nih. Yang paling tinggi bulan Juli sampai Agustus gitu kan ya. Nah, banyak yang terkecoh dari situ. Sedangkan di soal itu, kapankah penjualan kendaraan bermotor berwarna hitam lebih tinggi dari rata-rata penjualan semua kendaraan bermotor berdasarkan periodenya? Jadi, kita harus lihat dulu nih rata-rata Januari sampai Februari itu berapa. Rata-rata Maret sampai April itu berapa. Terus rata-rata Mei sampai Juni itu berapa, Juli sampai Agustus itu rata-ratanya berapa, sama September sampai Oktober itu rata-ratanya berapa. Setelah kita tahu rata-rata semuanya, terus kita lihat nih, yang hitamnya itu lebihin dari rata-rata tersebut apa enggak gitu, teman-teman. Nih, kayak gini contohnya. Nah, dapat lihat nih, teman-teman. Untuk bulan Januari sampai Februari, rata-ratanya 86. Untuk yang hitamnya itu hanya 70. Berarti dia belum memenuhi kan, belum memenuhi si soal. Yang Maret sampai April, rata-ratanya itu 104. Dan yang hitamnya itu 99. Yang Mei sampai Juni, rata-ratanya itu 83. Dan untuk jumlah yang hitamnya itu 65, jadi belum memenuhi. Juli sampai Agustus pun begitu, teman-teman. Karena rata-ratanya 117 dan yang hitamnya itu hanya 105. Dan yang memenuhi adalah September sampai Oktober. Karena rata-ratanya itu 85 dan hitamnya itu 90 jumlahnya. Jadi yang memenuhi adalah yang September sampai Oktober, teman-teman. Gimana, aman? Paham? Betul, pada kegocek nih teman-teman semua. Makanya nanti dilihat ya baik-baik, dibaca pelan-pelan soalnya. Itu maunya tuh soal tuh apa gitu. Jadi kita nggak kegocek lagi untuk di UTBK nanti. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jangan dilihat dari apa jumlah yang terbanyak gitu. Jangan ya. Kalian lihat juga nih soalnya tuh pengennya kayak gimana gitu. Karena nggak mungkin juga kan UTBK tuh sesimpel itu gitu. Kayak cuman ngelihat dari jumlah yang 105 ini, jadi langsung ke periodenya ini gitu. Kan nggak juga gitu teman-teman. Oke, aman? Jangan buru-buru dong. Meskipun buru-buru tapi harus benar teman-teman. Ah, sorry. Tiga itu dari mana? Mana tuh? Oh, tiga itu dari jumlah bulannya. Ya, datanya ada tiga. Jadi kan misalkan nih, bulan, bukan bulan, apa, itunya, mereknya, warnanya kan ada hitam, ada putih, ada biru. Nah, jadi dijumlahin dibagi tiga gitu. Misalkan bulan Januari sampai Februari kan warnanya ada tiga tuh, hitam, biru, dan putih. 70 ditambah 112 tambah 76 dibagi tiga untuk cari rata-rata gitu teman-teman. Aman? Iya betul. Nanti rekamannya ada di YouTube kok teman-teman semua. Bisa kalian ulang-ulang juga nanti ada di YouTube-nya UTBK SNBT. Oke, aman ya. Karena di situ ada tiga datanya, maka dibagi tiga. Kalau misalkan warnanya ada empat, misalkan merah, kuning, hijau, biru gitu. Nah, berarti nanti dibagi empat, gitu teman-teman. Aman ya? Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman. Aku bacain ya.
garis M dan N sejajar di dinding I. Andi berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang, tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L, yaitu titik A aksen dan B aksen. Jika PQ sama dengan 2M, nih, kalian bisa lihat PQ-nya itu 2M nih, P sampai Q-nya itu 2M, 2 meter. Saat Andi berada di titik 1M dari titik Q, jarak bayangan Andi dari titik P adalah berapa gitu, teman-teman. Berarti yang ditanya mana? Jarak bayangan Andi ke titik P. Berarti yang ini, teman-teman. Berapa nih? Gampang. 1 menit ya dari sekarang. Bisa kok nanti semua orang bisa akses di YouTube-nya buat belajar juga. Cuman kalau misalkan di Zoom ini kan kalian bisa bebas nanya ya kalau misalkan ada yang belum paham. Dikalikan doang. Enggak juga sih. Ayo berapa yo? Ada yang D, ada yang A, ada yang D, ada yang A. Ini berapa nih dari A aksen ke P? Ini aku kasih clue deh ya. Ini tuh pakai sifat kesebangunan gitu. Perbandingan gitu, perbandingan sebangun-sebangun. D apa B apa A? Ayo. Ada yang D, ada yang A, ada yang B. Oke, aku kasih waktu 1 sampai 2 menit buat kalian berpikir lagi. Sebenarnya ini simpel sih soalnya. Nih kan dia si Andi itu dari titik Q berjalan ke 1 meter gitu kan. Berarti ke bayangannya ke nih 1 meter nih di sini nih. Dia tuh ada di sini sekarang. Nah, bayangannya tuh ada di A aksen ini. Sedangkan si Bobby nggak ditanyain kan. Berarti kita fokus ke Andi aja. Nih, dari bayangannya ke P itu berapa gitu. Dari A aksen ke P itu berapa. Ayo teman-teman bisa. Yuk. A apa B? A apa C apa D? Oke. Oke, masih aku tunggu ya 1 menit lagi. Biar kalian udah benar-benar paham gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Biar teman-teman gak bingung nih. Oke, jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi jawabannya itu 2. Karena apa? Karena sebagai berikut nih. Sebentar, aku jelasin ya. Jadi gini teman-teman. Kan si Andi itu dia berjalan searah 1 meter ya ke titik ini.
Nah, kita pakai konsep kesebangunan. Jadi ada dua segitiga, ada segitiga yang ini L, Q, ini sampai sini, dan segitiga yang gede L sampai P sampai A aksen sampai sini lagi. Nah, itu ada dua segitiga. Terus kita punya perbandingan nih. Si X itu sebandingnya sama mana? Sama satu kan. Terus si dua itu dua yang ini, dari yang satu tambah satu ini, dia sebandingnya sama 4 yang ini kan. Nah, berarti X per 4 ya, yang ini, si X ini per 4 sama dengan satu yang ini, 1 meter ini per 2. Duanya tuh yang sisi tegaknya ini. Nih. Berarti X per 4 sama dengan 1/2. Kita bisa kali silang nih, 4 sama satunya. 4-nya bisa ke sini. Jadi X sama dengan 4/2. X-nya itu berarti sama dengan 2. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, betul, kesebangunan. Jadi bukan Pitagoras ya, teman-teman. Nggak paham, Kak? Oke, nih aku jelasin ulang ya. Ini teman-teman, bentar. Jadi gini, nah ya, ini tuh pakai sifat eh, kesebangunan ya. Jadi ada dua segitiga nih teman-teman. Ada segitiga L nih dari sini yang kecil, Ki, terus ke Andinya, terus ke sini lagi. Itu segitiga kecil yang pertama nih teman-teman. Ininya tuh satu kan, satu satu meter jaraknya. Terus ada segitiga, ini kan P ke Q-nya itu 2 ya. Nah, segitiga yang gedenya itu dari si lampu ke P, terus ke bayangan Andi, habis itu ke lampu lagi gitu kan. Nah, kalian mau cari X ini kan, X yang di sini. Berarti X itu, X, kita tulis dulu yang segitiga gedenya nih. X per 4, 4 itu dari mana? 2 ditambah satu ditambah satu gitu kan. 4 4 itu dari sini yang buat yang sisi tegaknya. Berarti X per 4 sama dengan kita cari juga nih yang segitiga kecilnya. Segitiga kecilnya kan berapa? Berarti satu per satu ditambah satu berarti 1/2 gitu. Ini materi kesebangunan ya teman-teman. Jadi kalian pakai perbandingan dua segitiga, segitiga kecil yang ini dan segitiga besar yang ini. Nah, oke. Jadi X-nya itu 4 bisa dikali silang nih. 4 kali satu 4. 4/2 berarti X-nya itu 2. Gitu teman-teman. Gimana paham? Angka 4 itu dari mana? Itu 2 ditambah satu tambah satu. Oke? Betul, kongruent itu cari sisi yang sama. Jadi sisi yang sama kalian bandingin gitu. Kayak paham ya? Itu teman-teman. Kayak aman ya? Kalau misalkan belum paham nanti bilang aja. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya, nanti di-upload di YouTube kok. Kak, kalau mau bertanya boleh open mic nggak? Mungkin nanti ya setelah aku selesai bahas semua, nanti kalau misalkan masih ada waktu sebelum jam setengah 9, kalian bisa bebas nanya-nanya, nanya apapun. Boleh di luar dari eh, konteks soal, misalkan tips and trick waktu aku UTBK juga, aku kan waktu itu UTBK ya tahun 2021 ke IPB, alhamdulillah lolos. Oke, lanjut ya. Nanti boleh kalian tanya-tanya juga. Oke.
Ini ada soal. Wiwi bekerja di toko obat di pagi hari dan di rumah makan pada malam hari. Setiap bulannya ia memperoleh gaji dari toko obat 1 juta dan bonus 10% dari penjualan. Sedangkan dari rumah makan 600 ribu dan bonus 25% dari penjualan. Jika bulan lalu Wiwi mendapatkan dari rumah makan 2 kali pendapatan dari toko obat, maka pendapatan Wiwi dari toko obat pada bulan tersebut adalah berapa nih, teman-teman? Oke, kalian langsung kerjain aja 1 sampai 2 menit, nanti kita bahas bareng-bareng. Wow, bervariasi banget nih. Ada yang C, ada yang A. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Ada yang D juga. Kalau misalkan udah, boleh kalian langsung spill di kolom chat. Wah, ada yang E juga. Sangat bervariasi ya jawaban di soal ini. Ada yang A, ada yang C. Semakin, eh, bener nih kata temennya. Semakin susah soalnya semakin bervariasi jawabannya. Betul. Makanya teman-teman, ayo kita bahas bareng-bareng sampai paham. C enggak sih? Apa ya? Ayo. Oke, 1 menit lagi ya. Aku akan bahas. Oke, teman-teman. Langsung aja ya. Kita bahas bareng-bareng. Nah, jawabannya itu yang D, teman-teman. Jadi kayak gini. Pendapatan di toko obat itu kan 1 juta ya, teman-teman. Dan bonusnya itu 10%. Berarti 1 juta ditambah 0,1 X, ya kan? Nah, terus untuk di ruang makan 600 ribu ditambah bonusnya 25%. Berarti 600 ribu. Ini kelebihan nih nolnya 1, maaf. Ini 600 ribu ditambah 0,5 X.
0,25 X. Nah, berarti untuk menentukan nilai X saat pendapatan di rumah makan 2 kali pendapatan di toko obat. Berarti gini, 600 ditambah 25X, 600.000 tambah 25X sama dengan 2 dikali 1.000.000 ditambah 0,1X, ya kan teman-teman? Berarti 600.000 ditambah 0,25X sama dengan 2.000.000 ditambah 0,2X. Nah, ini sama seperti tadi bisa kita kelompokkan, yang ada X-nya di sebelah kanan atau kiri boleh, yang nggak ada X-nya di sini. Pokoknya dikelompokin biar X sama X itu nanti bisa kita kurangkan gitu, kita eliminasi. Nah, habis itu 0,25 dikurang 0,2 berarti 0,05. Sama dengan 2.000.000 dikurang 600, 1.400.000. Nah, X-nya itu 1.400.000 dibagi 0,05 yaitu kita dapat 2.000.000 berapa nih? 28 juta ya, teman-teman. 28 juta. Kelebihan ya nolnya ya? 2 juta, bener, Deng. 28 juta. Nah, X-nya itu 28 juta. Nah, jadi pendapatan di toko obat yang tadi ini 1 juta ditambah 0,1 X itu berarti 1 juta ditambah 0,1 dikali 28 juta. Nah, 0,1 dikali 28 juta kan 2.800.000 ya, teman-teman. Nah, jadi pendapatan di toko obatnya itu 3.800.000 itu, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Gimana, aman? Iya, karena kita kan mau mencari nilai itu ya, apa pendapatan di toko obat. Jadi nanti eh, untuk pendapatannya itu 10 juta ditambah 0,1 dikali X. X-nya itu tadi kita udah cari dapat 28 juta gitu, teman-teman. X-nya itu kan saat pendapatan di rumah makan 2 kali pendapatan di toko obat. Jadi kita buat persamaannya dulu gitu, teman-teman. Kayak aman ya. Oke, aman ya teman-teman semua. Jadi pendapatan di toko obatnya itu 3.800.000. Kalian harus sering-sering latihan ya, teman-teman. Sering berlatih nih. Jadi setiap lihat soal itu udah gampang nih. Apa namanya? Jawabnya tuh mudah gitu. Kayak udah tahu nih caranya harus ngapain gitu. Kalau misalkan sering latihan kan pasti seperti itu gitu. Kalau misalkan kalian jarang latihan nanti pas ketemu soal masih bingung nih, masih aduh ini harus diapain ya gitu. Jadi sering-seringlah latihan soal, apalagi matematika ya. Itu kalau misalkan kalian udah sering latihan, insya Allah bisa jawab dengan baik sih. Kecuali bacaan, kan harus dibaca dengan teliti gitu ya. Kalau misalkan matematika, ya kalian latihan aja nih, hitung-hitungan gitu. Gak apa-apa, kalau misalkan lagi burnout, ya kalian ikutin aja gitu. Kalian lihat aja penjelasannya. Nah, nanti kalau misalkan udah mood lagi, udah balik lagi, itu bisa kalian ulang-ulang juga di YouTube. Nanti mungkin atau enggak nanti besok, besok pagi. Nanti kalian langsung cek aja ke UTBK SNBT gitu. Betul, matematika ilmu yang menyenangkan. Bisa kok, teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa ngerjain pasti ada rasa bangga gitu. Apalagi matematika ya kan. Ah, kayak seru gitu jadinya. Ya itu kuncinya itu harus sering-sering latihan. Kalau misalkan kalian udah latihan nih, udah berapa soal kalian habisin, nah pas ketemu soal yang mirip-mirip, meskipun angkanya beda, tapi caranya sama kan, kalian udah, oh ini kayak gini nih gitu. Langsung paham. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lanjut nggak guys? Udah aman? Oke, next ya.
Nah, ini dia. Gampang sih, teman-teman. Ini mah, aduh, cuma aljabar doang. Apa, bikin formulasinya doang. Gampang lah, ayo, bisa yuk. Aku kasih waktu, ini dulu deh, aku bacain dulu soalnya. Sebuah ekspedisi memberikan kebijakan biaya untuk pengiriman paket. Biaya pengiriman sebuah paket adalah X per kilogram. Berlaku untuk 10 kilogram pertama. Dan Y per kilogram kelebihannya jika lebih dari 10 kilo. Jika ada suatu paket dengan berat W dengan klasifikasi berat 10 kilo di atas 10 kilogram, maka ini formulasi yang tepat untuk biaya pengirimannya adalah. Nah, gimana nih teman-teman? Oke, nanti kalau misalkan aku kasih waktu 1 sampai 2 menit deh, biar kalian ngitung dulu, mikir dulu. Kalau misalkan udah, langsung chat aja di kolom chat. Gimana nih teman-teman? A, A, B, B atau D, C. Wah, sangat bervariasi ya. Ada yang E juga. A, B, C, D, E. Wih, beda-beda semua nih. Aku lihat. Oke, aku kasih waktu deh untuk kalian berpikir lagi 1 sampai 2 menit. Kalau misalkan udah, nanti boleh langsung komen di kolom chat. C atau D? A. Oke. Wah, karena udah banyak nih teman-teman yang udah menjawab, langsung aja kali ya kita bahas bareng-bareng ya. Oke, jadi berikut ini adalah pembahasannya. Ini dia. Jadi jawabannya itu yang D, teman-teman. 10X ditambah Y dikali W min 10. Jadi gini, teman-teman. Berat paketnya itu kan ada W ya, W kilogram. Dengan berat lebih dari 10 kilo. Nah, biaya 10 kilogram pertama itu kan 10X ya, teman-teman. Nah, lebihnya itu udah masuk ke biaya berikutnya, yaitu W min 10 dikali Y. Y itu kan tadi untuk biayanya ya.
W-10 itu sisanya gitu. Misalkan ada 12 nih, 12 kilo. W-nya itu kita anggap misal ya 12. Berarti 12 min 10 2. Nah, sisanya itu 2 dikali Y itu harganya gitu, biayanya. Jadi total biayanya itu 10X, ini untuk 10 kilogram pertama ditambah Y dikali 10 W min 10 gitu. Gampang banget kan? Oke, gitu teman-teman. Aman? Oke, paham ya? Oke, siap. Paham, paham. Insya Allah aman. Oke, next. Sebentar. Soalnya masih ada nggak ya? Wait, kita lihat. Pakai ini soal terakhir atau masih ada? Soal terakhir teman-teman. Tapi sebentar deh, aku kasih tambahan satu soal ya. Tapi aku izin stop share dulu. Wait, ini PM ya teman-teman, matematika. Oke, sebentar ya. Oke, nih guys, guys. Enggak. Aku tadi izin stop share dulu karena mau ada soal tambahan nih. Oke, karena soal yang tadi udah habis. Nah ini, jadi nih gimana teman-teman? Kalian boleh kerja ini. Sebuah barisan angka berturut-turut 243, 5, 8, 1, 8, X, 11, 9, 14, Y. Nilai X, Y min X itu berapa? Nah ini kira-kira apa nih teman-teman? Aritmatika atau geometri? Nah, kalian apa campurannya? Oke, pokoknya nanti ada polanya, kalian bisa cari X atau Y-nya. Setelah itu, kalau misalkan udah kalian cari Y min X-nya itu dapat berapa gitu. Kan ada X nih, X-nya itu berarti berapa nih? Kalian bisa cari nih. Terus Y-nya itu juga berapa? Setelah kalian dapat, nah yang ditanya itu Y min X. Wah, udah ada yang jawab nih. Oke, kita kasih waktu 1 menit kali ya dari sekarang. B, fix B. B, B, B. Nah, oh iya, sedikit share info ya teman-teman. Nah, kalian harus sering latihan nih buat soal-soal deret seperti ini karena di UTBK tuh banyak banget soal yang penalaran seperti ini gitu.
entah di PK ataupun di PM. Nah, soal-soal penalaran kayak gini tuh banyak keluar gitu. Jadi kalian harus sering-sering latihan nih, kayak misalkan deret angka, terus deret Fibonacci. Kalian tahu kan? Kayak satu, satu, dua, terus tiga, lima, habis itu 8, 13 gitu teman-teman. Nah, itu juga harus kalian apalin pola-polanya gitu. Oke, jadi eh, katanya jawabannya B. Oke, apakah benar? Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Ini kalau misalkan kalian lihat nih, apakah ada keterkaitan antara 243 sama 5? Kan nggak ada ya. Terus 5 sama 81 juga kayaknya nggak ada gitu. Oke, jadi kita bisa bikin kayak gini. 243 sama 81 ada polanya kan, teman-teman? 243 dibagi 3, 81. Nah, sedangkan ini 5 ke 8. Kayaknya ada polanya juga nih, gitu ya kan? Ditambah 3, 5 tambah 3, 8. Nah, 8 tambah 3, 11, gitu. 11 tambah 3, 14. Wah, ada polanya juga nih, gitu. Ya kan, kelihatan. Nah, yang ini, 81, 81 ke X. Karena tadi 243 dibagi 3 itu 81, berarti 81 juga dibagi 3. Jadi X-nya itu kita dapat 27. Nah, setelah itu 27 dibagi 3 nih. Ke 9. Wah, benar. 9 bagi 3, 3. Berarti nilai Y-nya itu 3. Nilai Y min X berarti 3 minus 27. Jadi jawabannya yang B. Minus 24. Gimana, aman teman-teman? Paham? Paham, paham, paham? Oke, aman ya. Mudah, Wilis. Mantap. Ini nanti di-up ke YT. Iya, ntar di-upload kok. Gimana, Kak? Gimana apanya nih, teman-teman? Caranya seperti itu. Jadi kalian lihat polanya. Lihat polanya nih. Kalau misalkan dari suku pertama ke suku kedua nggak ada polanya, berarti coba ke suku ketiga gitu. Dari suku pertama ke suku ketiga ke suku kelima gitu. Jadi yang ganjil-ganjil, yang genap-genap, nah itu bisa kayak gitu. Bismillah semua yang gabung lolos pilihan pertama. Amin. Aku bantu doain, guys. Oke, nih aku kasih soal tambahan nih. Satu, satu, dua, tiga, lima, terus 8, 13. Nah, lanjutannya berapa nih dua suku selanjutnya? Set, 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 koma, set, set, set. Berapa, teman-teman? Dua suku ya, dua suku. 2134, 2134 katanya. Betul sekali. Jadi suku selanjutnya adalah 21 dan 34. Itu merupakan deret Fibonacci ya teman-teman namanya. Jadi caranya itu suku pertama sama suku kedua ditambahin. Dapatlah suku ketiga. Terus suku kedua ditambah suku ketiga dapat suku keempat. Suku ke tiga ditambah suku keempat dapat suku kelima. Kayak gitu seterusnya. Jadi penambahan dua suku di depannya ya teman-teman. Berarti untuk yang titik-titik ini 8 tambah 13. Hasilnya berarti 21. Nah, titik-titik selanjutnya berarti 21 ditambah 13. Hasilnya 34. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu materi yang dapat aku sampaikan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Jago-jago semua, teman-teman di sini. Mantap. Kayak aman ya. Ini aku izin share materi yang tadi udah kita bahas, filenya di kolom chat ya, teman-teman. Itu ya. Oke, nih. Apakah em, mumpung belum jam 20.30, boleh langsung ditanyain di ada nanti di YouTube eh UTBK SNBT ya, teman-teman YouTube-nya. Tips kalau udah mentok, kalian sesuai feeling sih. Kayak kalian hitung dulu nih, kalau misalkan emang nggak nemu banget, feeling kalian tuh yang mana gitu, sesuai dengan keyakinan diri masing-masing. Intinya tetap berdoa ya guys. Jangan lupa lagi mengerjakan. Kalau sepengalaman aku, iya sih UTBK nggak terlalu susah, maksudnya nggak sesusah tryout-tryout yang pada umumnya gitu. Bangun ruang, tips nembak jawabannya gimana Kak? Nah kalian lihat aja ke sebangunan kayak yang tadi kita bahas tuh. Atau enggak kayak pola dari angka-angka yang ada di bangun tersebut gitu. Itu pasti ada polanya gitu. Entah pakai Pitagoras atau entah pakai perbandingan gitu. Pasti ada pola dari si bangun ruang tersebut gitu. Dulu skor UTBK kakak berapa? 650 aku waktu itu guys. Alhamdulillah tinggi di PK sama PM. Sempat 800 waktu itu. Biasanya PKPM blok BC ya Kak. Kalau aku waktu itu nggak ngeblok sih Alhamdulillah. Karena aku juga suka MTK ya. Jadi aku kerjain nah. Yang emang aku nggak tahu banget sesuai feeling aku gitu. Cari cepet cari rata-rata gimana. Nah itu kalian bisa jumlahin apa ngitungnya sih kalian harus cepet ngitung gitu kayak ngitungnya tuh harus lebih cepet lah dari biasanya kalau di UTBK tuh terus dibagi misalkan kalian udah kaliin terus kalian tambahin terus dibagi jumlah yang ada gitu. Kak kalau soal benar salah kalau tiga pilihan ada yang salah dapat poin nggak? Hmm, Setauku kayaknya enggak deh teman-teman kayak harus benar semua gitu. Jurusan apa Kak? Nah kebetulan aku jurusan matematika. Jadi ya emang alhamdulillah karena suka MTK jadi dapat skornya lumayan tinggi di PK sama PM. Iya nanti ada di YouTube kok. Besok sama kakak lagi nggak? Nggak nih teman-teman. Jadi sama aku hari ini aja. Kak mau nanya kalau ada suka MTK tapi kadang suka lupa rumus. Iya sih benar teman-teman. Intinya jangan grogi, terus relax aja ngerjainnya. Insya Allah lancar sih. Nah, untuk kayak kalau misalkan kalian mau cari tahu banyak caranya gitu, itu kalian bisa pakai apa namanya kombinasi gitu, ya kan? Kombinasi atau enggak biasanya sih pakai kombinasi. Kalau misalkan kayak kalian mau tahu banyak cara kayak gitu. Permutasi, nah kalau permutasi kan memperhatikan urutan ya, kalau kombinasi enggak. Kalau metode blok, nggak tahu sih ya. Aku kebetulan pas MTK tuh nggak ngeblok waktu itu. Mungkin sesuai feeling sih kalau dari aku lebih apa ya kalau kayak sesuai feeling kan kalian nggak ngeblok satu jawaban full gitu jadi kayak sesuai feeling kalian nih misalkan A B B C gitu tim yang suka fisika waduh aku malah kurang suka nih sama fisika
tips biar suka MTK. Banyak latihan sih teman-teman. Kalau misalkan kalian udah benar nih ngerjain soal, pasti kalian ketagihan kayak pengen ngerjain soal lagi gitu. Intinya kalian harus berdoa, terus kayak biar nggak grogi, jadi banyakin istirahat, relax. Keren banget ada yang suka fisika, matematika, kimia, geo. Sehat selalu kakak, amin. Thank you teman-teman. Kalau cap cip cup, bismillah. Bisa kalau misalkan emang udah waktunya mepet, bismillah aja. Sesuai feeling. Semoga jawabannya benar. Makasih Kak, bimbingan dan ilmunya. Siap, sama-sama teman-teman. Lebih susahan PK atau PM? Tuh banyak yang udah jawab tuh. Menurut aku mirip sih PKPM tuh. Kayak mungkin PK lebih ke logika ya, kayak kognitif gitu kan. Nah kalau PM lebih ke matematikanya kayak ngitung-ngitung gitu. Semoga lancar semua ya UTBK-nya dan dapat nilai yang bagus. Skornya bisa, bismillah, bisa tinggi lah, lebih dari 800, amin. Betul, sebisa mungkin jangan ngeblok ya teman-teman. Kayak kalian tuh harus sesuai sama keyakinan kalian dulu nih kalau misalkan ada soal gitu. Amin. Semoga semuanya bisa dapat nilai yang bagus. Lolos pilihan pertama. Ada yang mau masuk MTK IPB nggak? Sini. Wede, ada yang mau masuk IPB nih. Mantap. Skor UTBK aku waktu itu eh, 650-an dan yang tinggi itu waktu itu PK sama PM. Alhamdulillah 800 atau 770 780 gitu. Pokoknya sekitar segitulah. Iya, yang penting intinya latihan sama berdoa, teman-teman. Kalau misalkan kalian udah pede nih, pedein aja dulu gitu. Kalau udah pede, insya Allah semuanya lancar gitu. Kakak makannya apa? Keren. Makan nasi, guys. Aku masih kelas 11, tapi ya nggak apa-apa. Pikir dari sekarang gitu. Nanti insya Allah, kalau misalkan udah ngerjain soal, lancar semuanya. Kamu tanya, misal 4 soal benar, salah. Nah, kita mengisi 3 benar, satunya nggak isi. Mending kalian isi semua, guys. Jadi, apa ya, sesuai dengan keyakinan kalian gitu. Nah, PD-nya itu harus diselingin sama belajar juga. Jadi, kalau misalkan kalian udah belajar nih, pasti kan kalian PD ya. Jangan kalian PD doang gitu. Jadi, kalau misalkan udah belajar, terus PD kan lebih enak ya gitu. Kakak gimana rasanya masuk asrama IPB? Nah, kebetulan aku nggak asrama, guys. Karena waktu itu 2021, itu kan COVID ya masih. Jadi, aku online waktu itu. Kau TBK boleh bawa kakak gak? Waduh, agaknya TBK 2 kali ntar. Jangan dong. Betul. Sebisa mungkin dijawab ya teman-teman. Bangun ruang itu ya kalian pakai aja. Misalkan kalian apalin nih rumus-rumus yang biasa keluar kayak rumus balok, persegi, apa balok, terus kubus, apalagi itu prisma gitu-gitu. Kalian apalin tuh rumus-rumusnya. Nah kalau misalkan nanti keluar itu bisa tuh langsung kalian pakai gitu. Ya udah ya, teman-teman, makasih banyak. Semoga diberikan kelancaran semuanya.
Nanti untuk materinya kan udah ada ya tadi ya udah aku kirim. Terus untuk di YouTube-nya nanti bisa cek UTBK SNBT. Thank you teman-teman. Dadah. Thank you, thank you, thank you. Semangat belajar, semoga keterima di PTN favorit impian kalian semuanya.